Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipali. Kali ini saya akan membahas permainan catur Karjakin Sergei melawan Viswanathan Anand. Ya, Sergei lawan Anand ialah salah satu permainan yang cukup terkenal, dan permainan ini dimainkan pada tahun 2006. Ya, langsung saja kita akan mencoba untuk menganalisisnya. Yang pertama, permainan dimulai dari E4, C5, kuda F3, D6. Ya, tipikal pembukaan Sisilia. D4, pion makan, kuda F6, kuda C3, A6. Variasi Najdorf. Lalu setelah gajah E3, E5, di sini kuda harus mundur. Sudah jelas bahwa kuda di sini sedang diserang, jadi harus bergerak menuju B3. Ya, setelah gajah E6, ya mengembangkan perwiranya dengan sangat mudah. Lalu di sini putih memainkan F3. Idenya ialah menyokong pion yang berada di E4. Sudah jelas dan sangat jelas. Lalu setelah gajah E7 berniat untuk rokade pendek. Ya, di sini kita memainkan menteri D2. Idenya sama. Jadi di sini putih ingin rokade panjang. Dan setelah hitam rokade pendek dan putih rokade panjang, di sini hitam mengembangkan perwira kudanya menuju D7. Ya, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa apabila raja putih dan raja hitam rokade berlawanan, biasanya di sini kedua pemain akan saling menyerang dengan pion. Hitam memajukan pionnya seperti ini, lalu mulai menyerang, dan putih pun biasanya sama. Mulai menyerang dengan pion, lalu terus menyerang dengan pion. Jadi ya, di sini kedua pemain akan saling menyerang. Dan itulah biasanya tipikal dari pembukaan Sisilia. Yang satu rokade pendek, yang satu rokade panjang, dan akhirnya akan saling menyerang. Lalu setelah G4, putih memulai menyerang. Di sini hitam memainkan B5. Ya, hitam pun mulai menyerang. Dan di sini putih memainkan G5, memukul kuda. Dan sayangnya di sini hitam tidak memundurkan kudanya, melainkan menyerang putih dengan B4. Jadi di sini kedua kuda sama-sama diancam, dan di sini putih mengamankan kudanya dibandingkan memakan kuda yang berada di F6. Seperti ini. Dan setelah kuda E8, ya berniat untuk melindungi kudanya juga. Di sini putih menggerakkan pion menuju F4. Sudah jelas bahwa putih di sini memulai menyerang di sayap raja, dan putih sudah memulai serangan di sayap menteri. Ya, seperti ini. Dan sekarang giliran hitam, dan hitam akan melanjutkan rencananya dengan menyerang sayap menteri menuju A5. Dan ya, sekarang giliran putih, sudah pasti putih akan menggerakkan pionnya menuju F5. Menyerang gajah. Dan sayangnya satu-satunya petak yang layak untuk ditempati gajah ialah C4. Di sini hitam menyadari bahwa menempatkan gajahnya di C4 tidak begitu baik, dikarenakan sangat rawan akan serangan.
Makanya di sini hitam memilih menggerakkan pionnya menuju A4. Ya, idenya memukul kuda. Dan setelah kuda bergerak menuju D4, perlu diperhatikan bahwa di sini kuda tidak efektif ditempatkan di belakang. Jadi sama saja kudanya mati. Dan menempatkan kuda di belakang juga akan berdampak buruk pada permainan nantinya. Jadi di sini putih lebih ingin menghancurkan susunan pion hitam dengan menggerakkan kudanya menuju D4. Ya, jelas-jelas bahwa permainan JM sangat berlevel dibandingkan permainan pemula seperti kita. Jadi setelah hitam memakan kuda di D4 dan kuda putih pun memakan pion di D4. Sekarang di sini kita menyadari bahwa gajahnya tidak dapat diselamatkan. Apabila gajah memakan pion pun, pion di belakang masih ada. Jadi di sini hitam sangat mengetahui bahwa gajahnya sudah tewas. Dan sekarang giliran hitam. Di sini hitam memainkan B3. Idenya ialah membuka file A dan file C. Berniat untuk melakukan serangan. Dan setelah mengamankan rajanya menuju B1, mengamankan pionnya menuju B1. Di sini hitam memainkan pion kali C2 skak. Mengapa di sini raja harus menuju ke B1? Sudah jelas bahwa pion yang berada di A2 sedang terancam. Seperti ini. Tetapi sudah jelas bahwa putih tidak ingin memakan pion dengan pion di A2. Karena apabila putih melakukannya, maka di sini hitam sangat terancam bahaya. Sudah jelas bahwa Grandmaster pasti tidak menginginkan hal itu. Jadi kembali ke sebelumnya, di sini putih akan menggerakkan rajanya menuju B1, mengamankan pion di A2. Setelah hitam memakan pion yang berada di C2, skak. Di sini putih pun memakan pion dengan kuda. Dan sekarang giliran hitam memainkan gajah B3. Langkah yang fantastik bukan? Tetapi sayangnya telah saya jelaskan sebelumnya bahwa gajah di sini sudah mati. Tidak memiliki harapan sama sekali. Dan di sini Anand lebih memilih untuk menggerakkan gajahnya menuju B3. Mengapa tidak memakan pion saja? Memakan pion di sini? Karena itu bukanlah hal yang efektif. Di sini hitam lebih memilih ingin membuka file A daripada hanya mendapatkan satu pion gratis. Jadi itulah pemikiran para GM, berbeda sekali dengan pemula-pemula seperti kita. Lalu setelah gajah B3, di sini putih memakan gajah tentunya. Dan setelah pion memakan pion, di sini hitam memiliki serangan yang sangat mantap.
Ya jelas-jelas bahwa di sini putih cukup terancam. Jadi di sini putih harus menempatkan kudanya menuju A3. Dan perlu diketahui bahwa menempatkan kuda berada di ujung sangat tidak efektif. Apalagi pada permainan yang bersifat terbuka seperti ini. Ya, sangat-sangat tidak disarankan. Lalu di sini kita memainkan gajah E5. Ya, yang ini ialah cukup jelas. Di sini ialah di sini dapat dibilang kuda memiliki tempat terbaik. Dikarenakan kuda di sini dilindungi oleh pion yang berada di D5 dan kuda sama sekali tidak dapat diserang oleh pion lawan. Dan tidak mungkin putih di sini menukar gajah gelap yang berharganya dengan sebuah kuda. Lalu di sini putih memainkan H4. Idenya sudah sangat jelas, melanjutkan serangan oleh pion. Dan di sini kita memainkan benteng A5. Sudah jelas dan sangat jelas. Di sini kita mencoba untuk menempatkan menterinya menuju A8, berniat untuk melakukan serangan yang sangat fatal di file A. Dan apabila hal itu kurang, di sini hitam pun dapat menambah kekuatan serangan dengan benteng yang berasal dari F8. Jadi itulah ide kejam yang dipikirkan oleh hitam. Dan di sini putih memainkan gerakan yang cukup aneh menurut saya, yaitu menteri C3. Dan setelah hitam menggerakkan menterinya menuju A8, mencoba memulai serangan dan sekaligus menyerang pion di E4. Ya, di sini hitam benar-benar cukup diunggulkan. Menggerakkan menteri menuju A8 cukup menyita tempo bagi putih. Di sini putih harus melindungi pion. Karena apabila tidak, di sini putih dapat melancarkan skak menuju raja di B1. Jadi setelah gajah G2, di sini hitam memainkan gerakan yang paling fantastis. Ya, sudah ada di sini gerakannya, yaitu kuda C7. Di sini sudah jelas bahwa hitam ingin bentengnya aktif. Tetapi kudanya sudah jelas-jelas menghalangi. Ya. Dan hanya ada dua jalan yang dapat dilalui oleh kuda hitam. Yang pertama menuju F6. Sudah jelas bahwa ini mustahil dikarenakan akan melemahkan susunan pion hitam yang sudah cukup baik menurut saya. Jadi satu-satunya langkah yang baik untuk dapat mengembangkan bentengnya yaitu menggerakkan kuda menuju C7. Ya, sangat ajaib bukan? Di sini putih menerima gambit sebuah kuda dan di sini menteri pun menyerang gajah yang tidak terlindungi. Dan hitam pun mengetahui bahwa menempatkan gajahnya di D8 bukanlah langkah yang baik. Dikarenakan gajah di sini menghalangi benteng untuk berkembang. Jadi di sini hitam lebih memilih untuk menggerakkan bentengnya menuju C8, mengorbankan perwiranya sekali lagi. Seperti ini. Dan di sini hitam memiliki 2 benteng dan 1 menteri dan siap untuk menyerang raja putih. Dan sebaliknya hitam
Raja hitam di sini pun sangat rawan akan serangan, dikarenakan menteri yang berada di E7 sangat dekat sekali melancarkan skak. Sangat tidak bagus. Lalu di sini hitam memainkan kuda C4. Sudah jelas-jelas bahwa di sini hitam ingin membuka file A, dan di sini giliran putih. Ya, putih lebih memilih untuk meneruskan serangan pion menuju G6 karena sudah jelas sekali bahwa menteri tidak dapat menyerang kediaman raja dengan sendiri. Di sini menteri harus mendapatkan bantuan dengan pion G6. Ya, intinya ialah melakukan skak di F7. Perlu diketahui bahwa memakan pion dengan pion F sangat tidak bagus. Dikarenakan di sini raja hitam tidak memiliki celah untuk kabur. Berbeda dengan memakan pion dengan pion H7. Di sini putih memiliki celah untuk kabur. Ya, selanjutnya ialah di sini putih memakan pion dengan pion F-nya. Lalu setelah kuda kali A3 skak, di sini putih mau tidak mau harus memakan kuda. Dan akhirnya di sini hitam memiliki file A yang terbuka, file C yang terbuka, dan pion di B3 yang sangat mengganggu sekali jelas bagi raja putih. Di sini putih menyadari bahwa serangan hitam tidak dapat dibendung lagi. Kekuatannya sudah sangat hebat sekali. Lalu di sini putih memainkan saat-saat terakhir dengan memakan pion di F7 skak. Memakan pion dengan menteri sudah pasti raja hitam dapat menghindari serangan dengan mudahnya. Jadi di sini putih lebih ingin menyerang raja dengan pionnya. Lalu setelah skak menghindar, di sini putih melakukan under promoting atau berpromosi tanpa menjadikannya menteri atau kuda. Sudah jelas bahwa di sini putih mengulur waktu untuk membendung serangan hitam. Tetapi setelah kuda dimakan oleh benteng, di sini putih mau tidak mau harus memakan benteng dengan menterinya. Dan hitam tidak tergoda akan hal ini hebatnya. Di sini hitam daripada memilih untuk memakan menteri, di sini hitam lebih memilih untuk menyerang raja putih dengan terus-menerus. Benteng A1 skak. Raja B2, benteng A2 skak, raja C3, menteri A5 skak. Raja D3, menteri B5 skak. Raja D4, lalu benteng A4 skak, lalu raja C3 dan menteri C4 skak. Di sini sudah jelas di sini putih menyerah dikarenakan ancaman mat dalam beberapa langkah. Ini cukup serius bagi saya. Sudah jelas bahwa di sini putih mengalami kekalahan mutlak. Pelajaran yang dapat kita ambil dari permainan ini ialah unggul dalam hal perwira tidak menjadikannya unggul dalam permainan. Kita dapat melihat di sini putih memiliki 2 benteng dan 2 gajah. Sudah jelas bahwa dalam permainan akhir
Dua gajah dan dua benteng ini akan sangat diunggulkan sekali ya dibandingkan hanya melawan satu benteng. Tetapi ya karena catur bersifat sinergis, jadi di sini ya para bedak catur harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi ya jadi hanya dengan menang jumlah perwira saja tidak menjadikannya menang dalam permainan. Iya, sungguh bijak sekali. Dan ya jadi saya berharap dalam permainan-permainan kalian nanti di sini kalian dapat mencoba untuk mengembangkan perwira kalian menjadi lebih aktif. Bukan hanya menyerang perwira-perwira musuh, lalu menjadikannya permainan akhir yang membahagiakan. Ya, apabila kalian bermain indah seperti ini, sudah pasti kalian akan terpandang sebagai pemain catur yang sangat jago. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.